Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Lentera GKJ Mergangsan. Cuaca akhir-akhir ini bagus ya. Kita menikmati cuaca yang mungkin sedikit panas terik, tetapi tidak hujan. Sehingga kita bisa menikmatinya mungkin di akhir pekan dengan berjalan-jalan. Kemarin saudara mengagendakan jalan-jalan kemana? Mungkin enak ya ketika kita bisa jalan-jalan ke sebuah gunung, mendaki, atau untuk sekedar menikmati pemandangan. Namun sayangnya beberapa dari kita mungkin yang telah merencanakan untuk pergi jalan-jalan ke Bromo agak sedikit terganggu. Karena kita pasti tahu adanya sebuah peristiwa yang kemarin terjadi, yaitu ketika ada sepasang kekasih yang melakukan foto prewedding di daerah Bromo dan menggunakan properti yang berupa flare. Lalu ternyata properti itu justru menimbulkan kebakaran yang hebat di daerah Bromo. Siapa yang menginginkan hal ini terjadi? Tentu tidak ada. Bahkan kedua pasangan ini pun saya yakin tidak menginginkan hal ini terjadi. Namun karena mungkin kecerobohan, ketidakhati-hatian sehingga menyebabkan kebakaran yang terjadi hingga sampai saat ini. Dan tentu ini merugikan, bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan alam semesta. Bayangkan berapa luasnya lahan yang harus terbakar hanya karena kecerobohan kecil kita. Namun yang sangat disayangkan dari peristiwa ini adalah dikabarkan bahwa baik pasangan ini ataupun pihak WO yang merencanakan foto prewedding di Bromo ini merasa bukan merekalah yang perlu bertanggung jawab atas hal ini. Mereka malah justru menuduh pihak penjaga Bromo lah yang terlalu ceroboh sehingga peristiwa ini dapat terjadi. Tentu Anda yang mendengarkan pasti marah karena seharusnya bukankah merekalah yang memulai dan merekalah yang bertanggung jawab. Melalui peristiwa ini apa yang hendak saya katakan? Sebenarnya kalau boleh jujur, beginilah kita. Beginilah manusia. Terkadang kita terlalu takut untuk bertanggung jawab atas kesalahan kita. Lebih enak lari atau lebih enak bersembunyi. Rasanya menakutkan ketika kita berbuat kesalahan, lalu kita harus menanggung dari kesalahan yang kita perbuat. Sebenarnya apa sih yang Alkitab katakan tentang hal ini? Ada seorang tokoh yang mungkin dalam cerita-cerita Alkitab, kisahnya ini dipandang sebagai satu hal yang negatif. Tapi melalui kisah tokoh ini, sebenarnya ada satu hal positif yang dapat kita lihat, yaitu dari kisah Yunus. Kita tahu siapa Yunus? Yunus adalah seorang nabi yang diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, untuk memberitakan berita pertobatan untuk Niniwe. Tapi apa yang Yunus lakukan? Yunus tidak mau. Yunus lari. Yunus menolak ajakan Tuhan. Sehingga dia memilih untuk pergi ke Tarsis, lalu kemudian dia menaiki sebuah kapal. Singkat cerita, dalam sebuah perjalanan itu terjadilah badai yang sungguh amat besar. Lalu semua orang panik yang ada di kapal itu. Dan ketika orang-orang bertanya kepada Yunus, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi sebab laut semakin bergelora?" Di Yunus 1 ayat 12, Yunus berani mengatakan, sahutnya kepada mereka,
Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Dari cerita ini kita dapat melihat, Yunus tahu mengapa badai besar itu terjadi. Yunus tahu perbuatannya. Badai besar ini terjadi karena dia menolak panggilan Allah. Sehingga Allah yang ingin memanggil Yunus kembali, membuat dalam perjalanan itu badai bergelora. Yunus memang masih mengeraskan hatinya. Tapi Yunus tidak kemudian cari aman. Yunus berkata kepada orang-orang dalam kapal bahwa akulah penyebab segala sesuatu yang terjadi saat ini. Maka campakkanlah aku ke laut. Maka badai ini akan reda. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yunus tidak tahu akankah ketika dia dicampakkan ke laut, dia selamat atau tidak. Tapi dari cerita ini kita dapat mengambil suatu pelajaran bahwa Yunus adalah orang yang berani untuk bertanggung jawab atas semua kesalahan yang dia lakukan. Saya tidak hendak membenarkan perilaku Yunus yang menolak panggilan Allah. Tapi dari sikap Yunus ini, Yunus adalah seorang yang berani untuk bertanggung jawab. Dia tidak lari, tidak bersembunyi. Namun, dia berani bahkan rela mati atas perbuatan yang dia lakukan. Dan dari sini kita dapat belajar bahwa bukankah kita sebenarnya harus seperti Yunus? Kita sendiri pasti menyadari apa yang telah kita perbuat, apa kesalahan kita, tanpa orang lain harus menegur kita. Namun, kita juga harus tahu bahwa kitalah yang bertanggung jawab atas semua kesalahan yang kita buat. Beranilah dan jangan lari. Sebab kalau kita lari, itu akan merugikan diri kita sendiri dan mungkin akan merugikan banyak orang. Kita punya andil terhadap hidup kita, dan kita juga punya andil terhadap segala perbuatan yang sudah kita perbuat. Bertanggung jawablah, jangan lempar batu dan sembunyi tangan. Pada saat ini, mari kita membawa perenungan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, pada saat ini kami merenungkan bahwa dalam kelemahan kami menyadari bahwa kami sering berbuat salah. Kami sering tergelincir hingga kami terjatuh, ataupun kami menyakiti orang-orang di sekitar kami, ataupun kami merugikan orang-orang di sekitar kami. Sebenarnya kami menyadari itu ya Tuhan. Namun acap kali kami terlalu takut untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang kami perbuat. Kami memilih untuk bersembunyi dan atau malah melemparkan kesalahan kepada orang lain. Namun pada saat ini kami sungguh menyesal atas setiap ketidakmampuan kami untuk bertanggung jawab. Mampukan kami ya Allah, supaya kami dapat tetap kuat dan tegar untuk mengakui kesalahan kami, untuk mengakui kecerobohan kami, dan untuk bertanggung jawab dan berusaha sebaik-baiknya memperbaiki setiap kesalahan yang telah kami perbuat. Sehingga jangan sampai orang-orang di sekitar kami dirugikan atas perbuatan kami. Berkati kami supaya kami dapat melakukannya dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan berkeluarga, ataupun kehidupan bermasyarakat, ataupun juga kehidupan bergereja, ataupun dimanapun kami berada. Kami yakin bahwa kami dapat senantiasa meneladani Engkau ya Allah, dan ketika kami bersedia untuk mengikuti setiap kehendak-Mu, kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Berkatilah kami dengan segala pekerjaan kami pada pagi hari ini, dan kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Demikian Lentera GKJ Mergangsan pada pagi hari ini. Ingatlah, setiap perbuatan yang kita perbuat, kelak kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.